Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini saya Ohahwer, salah satu mahasiswa hukum ekonomi syariah STI Darut Tauhid, dalam upaya memenuhi tugas mata kuliah zakat dan mata kuliah wakaf, maka akan menyampaikan sebuah tema terkait dengan asnaf zakat dalam fikih klasik maupun dalam fikih kontemporer. Sebagai latar belakang, bahwa zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi dan sosial umat Islam. Selain sebagai ibadah individual, zakat juga merupakan instrumen distribusi kekayaan yang tentunya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan zakat, istilah mustahik ini merujuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat yang dalam fikih Islam dikenal dengan sebutan asnaf. 8 asnaf mustahik zakat ini telah Allah jelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Klasifikasi ini menjadi dasar utama dalam pendistribusian zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, baik secara tradisional maupun dalam pengelolaan zakat secara kontemporer. Namun, dinamika sosial, dinamika ekonomi, termasuk juga dinamika politik di era modern saat ini menuntut adanya pemahaman ulang dan pendekatan kontekstual terhadap pengelompokan mustahik zakat. Agar apa? Agar distribusi zakat ini dapat lebih tepat sasaran dan tentunya berdampak secara signifikan. Maka dalam pembahasan ini tentunya memiliki harapan dan tujuan. Di antara harapan tujuan pembahasan ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui konsep mustahik zakat atau asnaf zakat yang dijelaskan dalam fikih Islam klasik. Yang kedua, kita bisa memahami perbedaan atau perkembangan dalam klasifikasi mustahik zakat dalam konteks kontemporer. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui implikasi perubahan sosial dan ekonomi terhadap distribusi zakat kepada mustahik di era modern. Dan yang keempat, tentunya kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kontemporer terhadap asnaf zakat dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat.
yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini menjadi dasar utama yang harus dijadikan oleh kita semua dalam pembagian asnaf zakat yang terdapat atau yang dibagi menjadi 8 golongan. Pembagian asnaf 8 golongan tersebut, yang pertama disebutkan lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Menurut Imam Syafi'i, bahwa fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan ia tidak sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya. Adapun menurut Imam Hanafi, bahwa fakir adalah orang yang memiliki harta di bawah nisab zakat. Yang kedua, lil masakin, bahwa zakat ini adalah untuk orang miskin. Imam Nawawi menjelaskan bahwa miskin ini adalah orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya itu, pendapatannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga, asnaf zakat yang ketiga adalah amilin, adalah amil. Siapa amil itu? Amil adalah para petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, serta mendistribusikan dana zakat. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa amil boleh menerima zakat sebagai kompensasi kerja meskipun dirinya seorang yang kaya. Kemudian yang keempat adalah untuk mu'allaf qulubuhum. Golongan ini mencakup orang-orang yang baru masuk Islam atau disebut dengan non-muslim, yang mereka berpotensi untuk menerima kehadiran Islam dan tidak memusuhi kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, mu'allaf ini sempat diberhentikan pemberian zakatnya karena dinilai bahwa Islam mereka sudah kuat. Namun ulama menyepakati bahwa hukum asalnya adalah tetap ada bila maslahat menuntut. Kemudian asnaf yang kelima, yakni riqab, atau kita sering mendengar istilah riqab ini adalah budak atau hamba sahaya yang ingin merdeka. Dalam konteks perbudakan yang legal waktu itu, zakat digunakan untuk memerdekakan manusia sejalan dengan prinsip bahwa Islam menghapus perbudakan secara bertahap. Kemudian yang keenam, asnaf zakat adalah gorimin. Gorim, orang yang terlilit utang. Orang yang berutang karena kebutuhan dasar atau demi kemaslahatan umum. Dalam Al-Majmu', Imam Nawawi menegaskan bahwa gharim yang tidak memiliki kemampuan membayar utangnya dapat menerima zakat meskipun ia tergolong kaya dari segi kepemilikan aset yang tidak likuid. Ya, yang tidak likuid syaratnya. Kemudian yang ketujuh, asnaf zakat dalam Islam disebut atau yang berhak menerimanya adalah fi sabilillah. Secara klasik, fi sabilillah ini diartikan sebagai para mujahid. Para mujahid yang tidak menerima gaji dari negara. Namun, hal ini
terdapat ikhtilaful ulama mengenai cakupannya yang menjadi dasar reinterpretasi kontemporer. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, asnaf zakat dalam fikih Islam klasik adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Mereka adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun di kampung halamannya ia seorang yang berkecukupan. Lalu bagaimana perkembangan klasifikasi mustahik zakat dalam konteks kontemporer di zaman modern saat ini? Perkembangan zaman, globalisasi dan transformasi sosial telah mendorong para ulama, mendorong praktisi zakat kontemporer untuk memaknai kembali kategori mustahik zakat itu sendiri dengan pendekatan maqasid syariah atau prinsip keadilan sosial dan juga prinsip keadilan sosial. Pendekatannya adalah dengan pendekatan maqasid syariah dan prinsip keadilan sosial. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fikih Al-Zakah, perluasan makna asnaf sangat penting untuk menjawab tantangan modern, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Beliau menyampaikan bahwa tidak cukup hanya menunaikan zakat sebagai bentuk kebaikan, tetapi zakat harus mampu mengubah kondisi sosial dan mengubah ekonomi mustahik secara signifikan. Contoh reinterpretasi kontemporer pertama adalah fisabilillah, yang kini dipahami lebih luas, mencakup dakwah, pendidikan Islam, riset atau penelitian keilmuan, pembangunan pesantren, bahkan layanan kesehatan masyarakat du'afa. Kemudian yang kedua, riqab ini ditafsirkan sebagai bentuk perbudakan modern. Seperti apa contohnya? Misalkan korban trafficking, pekerja migran yang dieksploitasi, atau tawanan perang di masa kontemporer. Kemudian yang ketiga ada mu'alaf. Bukan hanya mu'alaf dari agama lain, tetapi juga muslim marginal yang perlu didekati kembali hatinya melalui bantuan ekonomi, pendidikan, atau sosial. Untuk apa? Untuk menjaga mereka akidahnya supaya tidak keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, ada gharim. Ini meliputi pengusaha kecil yang bangkrut. Bahkan bukan hanya pengusaha kecil, termasuk juga pengusaha mikro. Termasuk juga orang tua siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah, atau korban PHK yang berutang demi bertahan hidup. Perubahan sosial ekonomi terhadap distribusi zakat kepada mustahik di era modern, bahwa perubahan pola hidup, kemiskinan struktural, urbanisasi serta digitalisasi ekonomi ini telah mempengaruhi sistem pengelolaan dan distribusi zakat. Saat ini, kebutuhan mustahik tidak lagi hanya pada konsumsi, tetapi juga mereka membutuhkan biaya pendidikan, membutuhkan biaya kesehatan, membutuhkan biaya keterampilan, bahkan mereka membutuhkan modal usaha. Menurut laporan Baznas, banyak mustahik yang menerima zakat secara konsumtif kemudian tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, lahirlah pendekatan baru yang disebut dengan transformatif zakat. Apa itu? Transformatif zakat ini adalah suatu zakat yang tidak hanya membantu, tetapi mentransformasi kehidupan mustahik atau berupaya menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Lalu
Dampak perkembangan sosialnya seperti apa? Di antaranya adalah dalam aspek urbanisasi. Banyak fakir miskin pindah ke kota besar sehingga perlu pemetaan baru mustahik secara digital. Kemudian yang kedua ada kemiskinan digital. Maksudnya adalah akses internet yang kini menjadi bagian penting kebutuhan mereka, namun banyak mustahik tertinggal dalam era digital. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai kebutuhan pokok. Mustahik anak-anak harus diprioritaskan agar tidak mewarisi kemiskinan. Artinya mereka anak-anak mustahik wajib oleh kita diberikan biaya pendidikan. Agar apa? Agar mereka tidak mewarisi kemiskinan dari sisi pendidikan. Kemudian kita ketahui bahwa tujuan utama zakat bukan hanya membagi kekayaan. Ya, ingat bahwa tujuan utama zakat ini bukan hanya membagi apa? Membagi kekayaan, tetapi berupaya menciptakan keadilan dan mengangkat derajatnya para mustahik. Maka distribusi zakat harus lebih tepat sasaran, harus terencana, dan meyakinkan kepada para donatur harus secara transparan. Pendekatan aplikatif yang kini dipertimbangkan, zakat berbasis data dan teknologi dengan sistem digital untuk mendata mustahik, kemudian menyalurkan dana secara efisien dan memantau dampak daripada distribusi dana zakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan aplikatif yang kemudian kita kembangkan saat ini di era modern, di zaman kontemporer ini, bahwa integrasi dalam program sosial. Zakat digabung dengan program pendidikan, zakat digabung dalam program pelatihan kerja, termasuk juga zakat digabung dalam pendampingan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa transparansi ini kemudian juga akuntabilitas lembaga zakat yang harus transparan, yang harus akuntabel juga. Ini diupayakan untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki agar potensi zakat terus tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini menegaskan pentingnya distribusi yang adil dan menyeluruh agar zakat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menciptakan perubahan, menghantarkan mustahik menjadi mujaki, menghantarkan orang-orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Sebagai kesimpulan pada bahasan tema hari ini terkait dengan asnaf zakat yang 8, baik dari sisi fikih klasik maupun fikih kontemporer, dari pembahasan yang telah diuraikan tadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah instrumen penting, instrumen yang sangat penting dalam Islam yang mengandung misi spiritual dan sosial. Klasifikasi mustahik zakat dalam fikih klasik ini mencerminkan kepekaan Islam terhadap berbagai lapisan masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Kedelapan golongan asnaf tersebut masih tetap relevan sebagai dasar hukum distribusi dana zakat. Namun, dengan berkembangnya kehidupan sosial dan munculnya bentuk-bentuk baru ketimpangan dan kemiskinan, maka reinterpretasi terhadap asnaf zakat menjadi keniscayaan. Dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, pendekatan kontemporer terhadap mustahik zakat memungkinkan distribusi zakat menjadi lebih efektif dan tentunya berdampak positif. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.
Mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah dalam penyampaian. Silahkan untuk memberikan saran yang membangun tentunya buat saya khususnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.